Ku awali pagiku dengan senyuman. Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film luar angkasa lagi. Betul. Yang kadang-kadang Akan menyamai Interstellar dan apakah Interstellar itu- 2. apakah se-wow Interstellar? Mari kita bahas. Disutradarai oleh Phil Lord and Christopher Miller. Dan kita menonton Project Hail Mary. ya. Ini Project Hail Mary bercerita tentang seorang astronot yang tiba-tiba dia tersadar dari tidur panjangnya. Sebenarnya dia awalnya bukan seorang astronot ya. Bukan, Dia adalah guru biologi iya, tapi di memang sekolah menengah walaupun memang dia ahli di biologi molekuler. gitu. Nah, karena adanya si guru ini tuh tersadar ya dari komanya setelah berapa lama ya? Berapa belas tahun. Dan terdampar di tata surya. Dalam perjalanan Menuju Tau Ceti. Tau Ceti. Nah, apa sih yang terjadi sama si astronot ini? Jadi kan si astronot ini atau si Grace ya namanya, Ryland Grace ya. Itu tiba-tiba dia sadar dan dia sadar kalau dia itu cuma sendiri ya. Iya, karena rekan-rekannya udah pada meninggal. Rekan-rekannya meninggal di jalan dan dia sama sekali nggak tahu apa penyebabnya. Belum lagi dia tuh jadi awalnya tuh amnesia gitu ya, jadi nggak ingat apa yang terjadi, dia tuh siapa. Nah sampai pada Tujuannya apa? di film ini tuh plotnya tuh mundur gitu ya, mundur ke belakang, jadi dijelasin kenapanya gitu. Jadi alasannya dia ada di situ adalah awal mulanya kenapa? Awal mulanya untuk meneliti karena di bumi ini sedang sekarat mataharinya. Kenapa sekarat? Karena ada Adanya- sebuah organisme bernama Astrophage Iya, di garis Petrova ya. antara Venus ke matahari. Jadi di garis itu tuh kayak awalnya mereka mencari ya garis itu tuh apa gitu. Terus Ternyata ada sebuah ternyata organisme yang hidup memakan ya. matahari. Dan dia tuh membahayakan karena akan memakan matahari. Nah, kalau nggak ada matahari kan itu akan sangat beresiko ya Sangat ke akan kiamat. depannya. Jadi mereka ahli peneliti ini berusaha gitu ya. untuk supaya matahari nggak dimakan sama Astrophage. Nah awalnya si Grace ini itu kan tadinya memang peneliti ya, cuman karena dia melakukan sebuah kesalahan gitu ya di masa lalu, akhirnya dia jadi guru kan. Oh iya, Iya. Nah terus guru biologi. Nah tapi tiba-tiba disamperin tuh kan ya sama sebuah institusi lah, Mm-mm. sebuah gugus internasional. Kes-kesnya ada siapa aja? Kita nggak nyebutin kan. Kes-kesnya ada siapa aja? Nah ada Ryan Gosling sebagai Ryland Grace. Terus ada Itu adalah Barbie. ya, Sama. Ken. Ken. Ada Sandra Huller sebagai Eva. Strait, kepala gugus tugas di Project Hail Mary. Ada Lionel Boyce sebagai Carl, itu satpamnya petugasnya keamanan gitu ya. yang jadi temannya si Grace. Nah, ada James Ortiz sebagai Rocky. Iya, nanti Itu akan alien. ceritakan nanti. Ya, Nah, balik ke tadi. jadi gimana caranya supaya matahari bisa selamat lah. Ada peneliti-peneliti itu lah yang melakukan sebuah eksperimen, ketemulah bagaimana caranya orang gitu ya. biologi molekuler yang dinilai bisa paham lah apa yang sedang terjadi kan. Karena diambillah sampel, dia punya 3 sampel, diteliti dan dia bingung terus itu sebenarnya organisme itu apa gitu Iya. kan. Nah ternyata ketahuan Mereka juga sensitif terhadap cahaya, betul. Terus juga dia kalau disentuh tuh langsung mati, ditusuk mati gitu kan. Jadi bingung lah, nah di situ lah mereka punya cara tersendiri buat melakukan perkembangbiakan. Apa sih tujuan perkembangbiakan si Astrophage ini tuh? Apa sih tujuannya mereka buat mengembangbiakan satu organisme ini yang dari yang membahayakan ini gitu ya? Enggak, dia nggak awalnya mengembangbiakan. Ya berarti terus.
tujuannya itu apa? Nah, tujuan mereka tuh untuk pergi ke suatu planet yang tidak terdampak tadi. Ya kan? Jadi tuh si Bukan. iya astropatch itu Itu buat bahan dikembangbiakan. bakar. Jadi si astropatch ini tujuannya itu buat dikembangbiakan sebagai Karena bahan bakar ya. karena satu astropes saja dia punya kekuatan yang sangat besar Iya. melebihi nuklir. Jadi Dan pas diteliti sama ilmuwan, ketemulah satu planet di tata surya lain yang jaraknya berapa belas tahun cahaya gitu, tapi dia tidak terkena virus ini. Jadi semua tata surya kena virus ini nih. jadi semua tata surya yang jadi semua matahari gitu ya istilahnya atau bintang itu Pusat lagi tata surya. bisa terinfeksi gitu ya. Oleh si astropatch ini dan Makanya- memunculkan sabuk Sabuk Petrova. Petrova. Nah makanya mereka kan jadi bingung kok bisa nih si planet ini tuh nggak kena Ya. gitu. Namanya ada sih tahu. Ceti. Gitu. Jadi akhirnya sepakatilah untuk melakukan perjalanan antar bintang ke Tau Ceti Iya. dengan menggunakan Astropatch 2 itu. juta kilogram astropatch. Nah, Bayangin. tapi tuh bahan bakar ini tuh aja udah 2 juta ya. Hmm. Hanya perjalanan satu kali ya. Jadi perjalanan bukan PP, bukan Bukan PP. Proyek bunuh diri. Proyek bunuh diri benar. Akhirnya kan si Grace ini nggak terlibat awalnya ya. Iya, dia kan cuma jadi ilmuwan sainsnya aja. Tapi bisa ditonton sendiri gimana Kenapa perjalanan dia gitu. tiba-tiba siapa namanya? Kenapa Grace. tiba-tiba Grace ikut ke kapal? Nah, tapi di film Project Hail Mary ini, jadi Hail Mary itu adalah sebuah ininya ya, apa namanya? Nama proyeknya. Proyeknya kan. Nah, kenapa? Tapi di film Project Hail Mary ini itu bukan membicarakan tentang rumitnya sebuah teori ini atau penyelamatan dunia memang benar, penyelamatan buminya dunia lain dan semua planet itu benar. Tapi inti dari si project ini tuh bukan inti dari film ini tuh bukan itu, karena tiba-tiba di pertengahan film kita akan dihadirkan dengan tokoh lain ya yang tadi kita sebut si Rocky ini. Jadi dia adalah alien Iya benar. dari planet Eridian. Nah, sama seperti kita manusia di bumi ya, di planetnya dia pun Bintangnya mau mati. Bintangnya pun mau dimangsa Iya, gitu di ya. masa sama itu. Akhirnya mereka sama-sama lah dalam perjalanan tersebut menemukan apa sih yang terjadi gitu ya. Terus kenapa mereka cuma tinggal sendiri gitu, apa yang terjadi gitu. Kenapa manusia bisa bonding sama alien? Iya, pokoknya Itu lucu tuh yang gimana? pesawatnya maju, dia ikutan maju. Iya benar-benar. Pesawat mundur ikutan mundur. Tapi pesawatnya aneh guys. Pesawat antariksa dia aneh gitu. Ya jadi inti filmnya di persahabat selain tadi ya project untuk menyelamatkan bumi dan planet-planet tersebut, ada juga diisi dengan persahabatan gitu ya. Ya. Dan bagaimana apakah mereka pada akhirnya bisa menyelamatkan planet mereka masing-masing atau pada akhirnya bakalan tidak berhasil gitu ya. Apakah bisa Apakah balik mereka lagi? bisa balik lagi ke Planet. tempatnya masing-masing? Karena kan berkata tadi yang sebelumnya itu bahwa ini adalah proyek bunuh diri alias tidak ada baliknya. Ada baliknya. Jadi di semua data dikirim lewat satelit. Gitu. Nah, sampai situ bisa kalian tonton sendiri nanti kisahnya. Iya. Dari kita sendiri, apakah mirip sama Interstellar? Ya secara segi cerita, look oke. Manografi sama Cerita. oke-nya sama Interstellar ya? Tapi ceritanya tidak serumit Interstellar. Enggak. Kalau misalkan Interstellar ngomongin fisika dan segala macam Kemungkinan. apa namanya dimensi dan segala macam itu Ini menurut aku tidak. masih gong sih kalau di Interstellar untuk ngomongin hal-hal fisik yang Terlihat terlibat di film tersebut ya. Jadi kalau misalkan kalian berharap yang kayak gitu enggak karena Project Hail Mary ini menyampaikan sudut pandang yang lebih berbeda daripada ya itu. dan seru. Iya. Kalau Interstellar tadi kayak wow, tapi kalau ini tuh lebih ke soft gitu ya. Heartwarming. Enjoyable ditontonnya dan gak rumit juga. Benar. Walaupun mereka ngomongin biologi molekuler dan Nah. segala macam ya, karena kan itu berhubungan sama organisme dan sel-sel gitu kan. Iya dong. Gitu. Tapi nggak terlalu rumit, jadi kita masih enjoy sekali dan nggak pusing after nontonnya gitu. Terus komedi-komedi yang terjadi Iya, ada pertunjukannya selipan-selipan banyak komedi. banyak dan
fun ditontonnya. Perjalanan menuju bonding antara Rocky sama Iya. Grace Grace. itu tuh seru gitu. Benar. Dan kita belajar arti kehilangan juga ya di situ. Sedih lagi, nggak nyangka ya Iya. kita nangisin batu. Tapi akhirnya saya ditonton. Iya benar. Fun sih ditontonnya, lebih ringan dan nggak kerasa untuk satu film 2,5 jam ya. 2,5 jam ini lumayan cukup lama. Tapi tekannya lumayan cepat dan nggak boring gitu ditontonnya. Pace-nya juga enak. Iya, Kadang betul. dia ngelipin masa lalunya si Grace, jadi kita bisa tahu. Iya benar. Dan seperti biasa Ryan Gosling menampilkan penampilan yang karena walaupun dia acting sama batu tetep kebales. Ya yang gede kalau dia syutingnya kan kita nggak tahu Iya. gimana ya. Tapi ini kita tanpa green screen, Iya benar. dia langsung practical effect. Keren. Iya, apalagi kita dia. Ya itu deh. Berarti dia nggak pakai A ya? Iya, pasti dong. Jangan lupa harus nonton di IMAX. Iya benar. Karena banyak scene-scene keren yang kayaknya lebih oke di IMAX. Nggak kepotong gitu ya jadinya. Meskipun pas dia flashback itu rasio film. Oh, Hanya pas flashbacknya aja. Nanti pas misalnya kalau lagi di space-nya gitu ya? pas di space-nya dia full layar. Itu keren banget. Iya benar. Apalagi ketika dia sudah memasuki garis si sabuk Petrova ya. Yang di mata telanjang nggak kelihatan tapi di sinar gamma tertentu tuh dia bisa kelihatan tuh si astropatch-nya. Benar. Itu seru banget. Jadi benar-benar full ya, walaupun enggak serumit Interstellar gitu ya. Salah satu terbaik untuk film-film apa namanya? Luar angkasa ya. Nakasa. Apakah Indonesia bisa seperti Ya, film kayak gitu? terakhir kan kita punya ya. Tahu ya, Pelangi di Mars yang tidak disupport sama warganya sendiri. Tapi kan memang dia ternyata memakai AI dan segala macam. Ya, tapi kan udah diklarifikasi. Kenapa? AI-nya bukan untuk membuat karakter, tapi untuk membantu membuat perjalanan, jadi berjalannya si karakter. Iya. Tapi kan, ya gitu deh. Ya kalau dibandingin sama ini ya. Gitu aja sih. Oke, berapa rating untuk Project Hail Mary? 9/10. Kalau juga 9/10 sangat layak ya untuk dikasih rating segitu. Semoga banyak film luar angkasa lagi yang keren dan bisa diambil hikmahnya. Karena kan sebenarnya misi dari luar angkasa itu adalah menyelamatkan bumi. Menyelamatkan umat manusia. Jadi ya cukup dekat lah harusnya dengan kita dan seru. Jangan lupa nonton di IMAX. Karena kalau di reguler kurang. Betul. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Jangan